Into the thick of it. 안녕하세요. Into the thick of it. 안녕하세요. Into the thick of it. 안녕하세요. 깜짝이. 가자. We're tramping through the bush. 빵켄트. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julianti Darongke dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Hubungan Internasional Universitas Muhammad Warman dengan NIM 21020460048. Pada kesempatan kali ini, video ini saya buat untuk pendalaman materi filsafat ilmu pengetahuan yang diampu oleh dosen Ibu Nisa Gena. Jadi quick self evaluation pada video saya minggu lalu masih banyak kurangnya, yaitu yang pertama, bahasa yang saya gunakan masih kurang baku dan saya belum menerapkan cara berpikir filsafat secara sistematis atau terarah, dan saya juga belum mengaplikasikan ciri-ciri filsafat, salah satunya berpikir secara radikal atau berpikir secara mendalam sampai ke akar-akarnya. Setelah mendapatkan materi pada pertemuan minggu ini, pengetahuan saya menjadi bertambah. Salah satu materi yang saya dapatkan ialah tentang evolusi dari cara berpikir manusia. Nah, yang pertama bisa dilihat yang berada di paling bawah ialah mythological thinking. Nah, mythological thinking ini adalah level berpikir yang berdasarkan mitos atau hal yang berbau mistis. Contohnya kayak jika sedang hujan, tandanya Tuhan sedang menangis, atau dewa lagi berperang, atau jika ada pelangi itu artinya bidadari sedang turun ke bumi. Ini mitos ini berkaitan dengan supranatural dan juga cerita dari mulut ke mulut yang membuat masyarakat pada zaman dahulu itu percaya gitu tentang apa yang terjadi kayak gitu. Nah, yang kedua adalah common thinking. Nah, common thinking ini adalah cara berpikir umum atau cara berpikir orang awam. Contohnya berdasarkan pengalaman, berdasarkan indrawi, pengalaman dari kecil sampai sekarang. Seperti misalnya yang kita tahu, kalau kulit terkena angin itu terasa dingin, atau kalau misalnya langit mau mendung itu lagi mau hujan. Nah, tetapi kelemahannya indra ini bisa salah. Nah, jadi common thinking ini adalah level berpikir yang sederhana gitu. Selanjutnya yang ketiga ada logic thinking. Nah, logic thinking ini adalah level berpikir secara logika gitu. Ciri-cirinya bisa menghubungkan informasi-informasi dengan pemikiran yang masuk akal. Dan juga logic thinking ini menggunakan metode silogisme, yaitu seperti premis mayor, premis minor. Contohnya air selalu berkumpul di tempat yang rendah. Nah, terus bengkuring adalah tempat yang rendah. Jadi kesimpulannya adalah air akan berkumpul di bengkuring gitu. Selanjutnya level berpikir yang keempat adalah scientific thinking. Scientific thinking ini level berpikir yang berdasarkan metode ilmiah. Nah, jadi berdasarkan sains, dan sains itu diuji menggunakan teori kausalitas sebab akibat, dan dibuktikan dengan metode ilmiah. Nah, tapi scientific thinking ini bersifat sementara karena ilmu pengetahuan itu semakin berkembang. Nah, yang kelima adalah philosophical thinking. Nah, philosophical thinking ini adalah level berpikir berdasarkan nalar dan juga logika, tapi bisa juga dengan perhitungan. Nah, jadi philosophical thinking ini terbagi menjadi 7 cara berpikirnya. Yang pertama itu berpikir secara kritis atau tidak mudah percaya. Yang kedua berpikir secara sistematis atau teratur, terarah gitu. Terus yang ketiga ialah berpikir secara substansial atau berpikir pada sesuatu yang ada dasarnya, yang berdasar. Dan yang ketiga itu berpikir secara radikal, yaitu berpikir dengan menggali sampai ke akar-akarnya. Dan yang keempat itu koherensif, yang kelima universal, yang keenam spekulatif. Yang terakhir dan yang paling atas adalah theological thinking. Nah, theological thinking ini adalah
level berpikir berdasarkan kepercayaan agama. Berpikir religius dari kitab suci namun dibarengi dengan akal. Jadi contohnya itu kayak kalau misalnya hujan pasti itu berasal dari Tuhan. Jadi theological thinking ini adalah puncak level berpikir manusia karena Tuhan itu adalah kebenaran yang mutlak. Jadi ya theological thinking ini adalah hal final gitu. Jadi bisa kita lihat kalau philosophical thinking ini berada di tengah-tengah theological thinking dan scientific thinking. Nah, kenapa philosophical thinking itu berada di tengah-tengah theological thinking dan scientific thinking? Nah, jadi philosophical thinking ini menjadi jembatan antara scientific thinking menuju ke theology thinking. Jadi sebagai perantara gitu untuk menuju kepada kebenaran. Nah, di video sebelumnya saya menanyakan kalau apa benar setiap manusia di dunia ini memiliki masing-masing 7 kembaran, dan apa ada hubungannya sama doppelganger yang katanya kalau kita bertemu dengan doppelganger kita, salah satu dari kita akan meninggal. Nah, atau keduanya itu berhubungan, ada hubungannya. Jadi setelah saya search mengenai doppelganger ini, ternyata hal tersebut merupakan mitos. Jadi kita nggak akan meninggal kalau bertemu dengan doppelganger kita. Jadi seiring berjalannya waktu, istilah doppelganger itu tidak lagi seseram mitos itu. Jadi istilah baru ini merujuk kepada seseorang yang mirip tetapi tidak memiliki pertalian darah atau persaudaraan gitu. Jadi ternyata bisa dilihat level berpikir saya masih mythological thinking, berdasarkan hal-hal mitos. Nah, dan juga dari sumber bacaan saya tertulis kalau mungkin aja doppelganger ini beneran ada, tapi sulit dipastikan kebenarannya. Nah, karena adanya statement itu membuat saya masih belum puas nih dengan jawabannya, dan juga belum terlalu menjawab pertanyaan saya. Nah, jadi karena adanya pernyataan tersebut, menurut saya itu hanya asumsi sementara, dan saya belum bisa menemukan scientific reason-nya yang memperkuat argumen bahwa doppelganger ini beneran cuma mitos belaka seperti itu. Jadi dan saya harap seiring berjalannya pembelajaran mata kuliah filsafat ilmu pengetahuan ini, saya jadi bisa menemukan jawaban yang sesungguhnya atas pertanyaan-pertanyaan saya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.